warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Subhanallahul azim. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Kita berharap kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Imran ayat 51. Di sini Bapak Ibu, Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya, Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Hadza siratun mustaqim, ini adalah jalan yang lurus. Inilah Bapak Ibu yang nama Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kepada kaumnya akan misi kerasulannya. Dan di sini kita nampak Bapak Ibu betapa ikhlasnya Nabi Isa dan betapa ikhlasnya para nabi. Para nabi itu Bapak Ibu ya, ketika dia memperkenalkan Allah kepada kaumnya, sekaligus menyuruh memerintahkan kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah, tidak mendewakan, tidak mengkultuskan para nabi. Ini nampak sekali keikhlasannya Bapak Ibu. Dan ini sebenarnya para nabi itu berpeluang untuk menjadi orang yang dihargai, untuk menjadikan orang terhormat di tengah-tengah masyarakat. Tapi tidak, Nabi Muhammad hadir dengan mengatakan Allah itu yang disembah, bukan Nabi Muhammad. Dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad semuanya bukan menguntungkan Nabi Muhammad, menentukan siapa yang menjalankan ajaran itu. Begitu juga dengan Nabi Isa, langsung Nabi Isa mengatakan Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kalian, fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Hadza siratul mustaqim, inilah jalan yang lurus. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, yang akan mendapatkan petunjuk itu adalah apabila kita berguru kepada orang yang tidak mengharapkan apa-apa. Maka dalam surat Yasin dan banyak surat-surat lain yang mengatakan, aku menyampaikan ini, risalah ini benar-benar mengharapkan dari Tuhanku, tidak mengharapkan apapun, tidak juga mengharapkan terima kasih. Ini penting sekali Bapak Ibu bagi para penceramah, dai, hati-hati ketika dia menyampaikan sesuatu. Ada dari misalnya dia tidak menerima amplop, tapi dia menerima penghargaan, dia menikmati penghargaan, ini juga bahaya Bapak Ibu. Ada dai yang memang menerima amplop, tapi bukan karena mengharapkan amplop. Karena sesungguhnya Bapak Ibu tidak ada kajian ini yang dibayar. Ustaz-ustaz dan ceramah di sini pun Bapak Ibu, ketika kita lupa memberi amplop kepada dia pulang, dia tidak menunggu. Pulang dia Bapak Ibu, kalau dikasih alhamdulillah. Nah, itu juga tidak masalah Bapak Ibu. Tapi tentu akan lebih baiknya apabila pendakwah itu benar-benar punya kegiatan lain di luar dakwahnya, sehingga dia betul-betul tidak membutuhkan mengharapkan apa yang disampaikannya kecuali apa yang dijanjikan oleh Allah.
kedua, dan ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Ketika seluruh nabi benar-benar ikhlas mengajarkan dakwahnya kepada masyarakat, kepada kaumnya, maka kita juga seperti itu. Diri kita, diri anak kita, dimanapun mereka sekolah, Bapak Ibu katakan, kamu jadi imam besar dan menjadi pengusaha sukses. Kamu menjadi imam besar dan menjadi pedagang sukses. Tanamkan dari sekarang, dari kecil ini Bapak Ibu. Karena para nabi itu memang mereka punya usaha sendiri. Ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang tukang las, ada yang penjahit Bapak Ibu. Karena mereka tidak mengharapkan apa-apa dari dakwahnya, benar-benar mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu, dan kita melihat banyak kenyataan. Tidak di sini saja, hampir di mana-mana para ustadz, para dai mengambil peluang ini. Dan sekarang lagi hebohnya film Walid. Lagi Bapak Ibu pernah lihat di YouTube, heboh film Walid, di mana di situ ustadz mengambil pengaruhnya yang terhormat, yang banyak mengetahui ilmu, dan orang datang-datangan kepada dia minta nasihat, minta doa, kemudian dia mendapatkan imbalan amplop besar dari orang-orang yang datang. Bahkan bukan itu saja, orang-orang yang datang itu pun tidak ragu menyerahkan anak perempuannya kepada Walid ini, karena dia berkeyakinan orang ini hebat, orang ini suci, kalau diserahkan anaknya akan selamat. Inilah yang bahaya Bapak Ibu. Perhatikanlah jelas-jelas Isa mengatakan, Innallaha Rabbi, sesungguhnya Allah itu Tuhanku. Walaupun Tuhan kalian, kau boleh mana sembahlah dia, bukan sembah